Baik, selamat sore teman-teman, selamat sore Bapak. Saya Bernard Manafe, NIM 18030 kelas C, mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Dari jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Saya akan mereview buku yang diberikan oleh dosen kami. Dalam video ini saya akan merangkum beberapa poin penting dalam buku ini yang berjudul Peluang Korupsi Dana COVID-19 pada Desa dan Kabupaten NTT. Kita lanjut pada slide pertama. Ya, di sini saya akan membahas pemerintahan pusat melalui Kementerian Sosial yang memberikan dana bantuan pada masyarakat NTT. Pemerintahan pusat melalui Kementerian Sosial memberikan bantuan sebesar 300.000 untuk setiap kepala keluarga kakak miskin di wilayah Provinsi NTT. Hal itu disampaikan Gubernur NTT Victor Bongtilo Leskodat saat menggelar rapat kerja telekonferensi dengan para bupati dan wali kota NTT di ruang rapat Gubernur Kantor Sesando. Kami menggelar rapat kerja dengan Menteri Sosial terkait dampak COVID-19 khususnya di NTT. Ketika anak muda turun tangan produksi ADP untuk tim medis, bantuan itu lanjut Victor akan diberikan kepada 750.000 kakak miskin di seluruh NTT selama 3 bulan ke depan. Dengan bantuan dari pemerintah pusat itu, kata Victor, pemerintah provinsi dan kabupaten serta kota punya kesempatan untuk membantu di luar dari kelompok masyarakat yang rentan miskin karena COVID-19. Kita lanjut slide. Di sini Victor menentukan pemerintah provinsi NTT juga telah mengalokasikan anggaran sebesar 280 miliar lebih untuk menangani masalah COVID-19 seberupa pembelian alat pelindung diri bagi tenaga medis, jaringan pengamanan sosial, serta pemberdayaan pada masyarakat. Untuk jaringan pengamanan sosial ini kami tidak boleh tumpang tindih dengan pemerintah pusat. Kami akan sisir dulu mana yang belum sempat dapat bantuan 300.000 per kakak, itulah yang akan kami tangani baik melalui APBD provinsi maupun kabupaten dan kota. Kita lanjut slide berikut. Di sini saya akan membahas alokasi dana COVID di NTT. Dana anggaran untuk COVID-19 itu tentunya sangat fantastis. Dalam mengalokasikan dana sebesar itu tentu ada penyelenggaraan dan tidak akan luput dari itu semua orang atau oknum tertentu akan tergiur dengan uang sebanyak itu. Dalam pengelolaan dana bantuan COVID tentu ada beberapa orang atau oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau bantuan COVID ini. Terbukti ada berbagai berita di media yang berkaitan dengan penangkapan terhadap oknum tertentu oleh pihak kepolisian karena menjadi tersangka korupsi dana COVID di Provinsi NTT. Jika tidak akan luput dari itu, akan beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab dalam mengelola dana COVID ini. Mereka berusaha untuk menggelapkan dana COVID untuk kepentingan pribadi. Lanjut slide berikut. Di sini saya akan membahas per provinsi NTT dalam menghadapi kasus korupsi dana COVID. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan nota kesepahaman dengan Kejaksaan Tinggi dan BPKP untuk mencegah perbuatan melawan hukum. Tindak pidana korupsi terkait penyalahgunaan dana COVID-19. Kasus korupsi dana COVID, Victor juga minta agar para bupati wali kota berkoordinasi dengan pihak kejaksaan setempat. Pihak kejaksaan juga diminta untuk dapat melakukan pendampingan secara serius. Jangan tunggu ada masalah baru lakukan tindakan dari awal. Kita sudah lakukan hal ini untuk upaya preventif. Harus diingat banyak masyarakat sudah menderita. Jangan buat tambah penderitaan mereka. Jangan persulit dengan persoalan kalau ada yang niat untuk mencuri atau korupsi. Kita lanjut pada slide berikut. Di sini saya akan membahas potensi korupsi anggaran penanganan COVID-19. Potensi korupsi antara lain saat pemerintah mengelontarkan dana bantuan untuk warga yang mengalami pelemahan ekonomi karena pandemi COVID-19. Penggelapan dana bantuan, bisa saja anggaran sudah ditransfer bermasalah di pelaksanaannya. Jumlah bantuan tak sesuai dengan diterima. Selain itu,
Bisa juga terjadi pungutan liar hingga double pembiayaan akibat data penerimaan yang amburadul. Apalagi kata dia, bantuan langsung tunai BLT yang sudah diwajibkan dalam anggaran pendapatan belanja negara atau APBN juga terdapat dalam anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. Ya, kita lanjut pada slide berikut. Peluang korupsi dalam penanganan COVID di NTT. Menjalarnya virus corona di Indonesia hingga tersebar sampai ke provinsi NTT telah menyebabkan kepanikan di kalangan masyarakat NTT yang menyebabkan orang-orang melakukan panic buying, sehingga orang-orang memborong banyak barang. Akibat dari adanya pandemi COVID-19 ini memberikan pengaruh hampir pada seluruh aspek kehidupan masyarakat NTT, seperti halnya sektor pendidikan. Akibat dari virus ini, seluruh sektor pendidikan menghimbau para siswa dan mahasiswa untuk belajar melalui daring atau belajar online. Di sektor transportasi, seperti halnya transportasi online atau ojek online, mereka dilarang membawa penumpang perekonomian atau dipaksa untuk menutup toko. Mereka apabila tidak menutup toko, maka mereka akan didenda. Penyebaran COVID yang begitu cepat dan merajalela keseluruhan daerah membuat pemerintah dan masyarakat panik. Dengan demikian, adanya berbagai macam cara dan upaya pemerintah supaya memutuskan rantai COVID-19 ini. Salah satunya adalah pemerintah mengeluarkan peraturan untuk lockdown yang mana masyarakat dilarang untuk melakukan segala aktivitas di luar rumah kecuali dalam keperluan yang penting, dan juga segala kegiatan perekonomian atau pendidikan dan sebagainya dilakukan dengan cara daring, kegiatan dari rumah atau online. Lockdown akan menimbulkan fenomena panik di tengah masyarakat, dan hal tersebut mengganggu kelancaran distribusi barang dan jasa. Kita lanjut pada slide berikut. Di sini saya akan membahas pengendalian penyebaran COVID-19, tetapi juga mengantisipasi kemungkinan terjadinya peningkatan kasus demam berdarah atau DBD. Di sini masyarakat juga tidak hanya terfokus pada pengendalian penyebaran COVID-19, tetapi juga mengantisipasi kemungkinan terjadinya peningkatan kasus demam berdarah atau DBD, terutama selama masa pancaroba ini. Kepada seluruh masyarakat, tidak hanya terfokus kepada kegiatan pemberantasan atau pengendalian COVID-19 ini. Selain COVID-19, masyarakat diminta waspadai DBD. Tetapi mari kita hadapi bersama antisipasi terhadap kemungkinan meningkatnya kasus demam berdarah ini pada musim pancaroba. Antisipasi penyakit demam berdarah dapat dilakukan dengan melakukan pemberantasan sarang nyamuk, mendorong masyarakat saat merupakan momen tepat yang untuk masyarakat melakukan hal tersebut, lantaran kebijakan bekerja dari rumah diberlakukan. Selain COVID-19, masyarakat kembali diingatkan mewaspadai penyakit lainnya, yaitu demam berdarah dingin atau DBD. Pasalnya, saat ini sudah memasuki musim pancaroba dan DBD, tetapi wabah di sejumlah daerah. Mari bersama dengan keluarga kita berantas sarang nyamuk, karena ini adalah periode-periode musim pancaroba yang secara klasik akan disertai dengan munculnya kasus demam berdarah yang cukup banyak. Masyarakat diingatkan soal pencegahan DBD supaya tak memperparah wabah corona. Dalam kondisi saat ini, demam berdarah dan COVID merupakan penyakit yang wajib diwaspadai, apalagi keduanya memiliki angka kematian yang tinggi. Oleh karena itu, menganjurkan kepada masyarakat untuk menjaga kebersihan dan kesehatan agar terhindar dari kedua penyakit tersebut. Oke. Baik teman-teman, sekian saja penjelasan saja dalam video saya ini. Bila ada salah ucap kata atau kalimat yang tidak sesuai dalam penjelasan saya mengenai peluang korupsi dana COVID-19 pada desa dan Kabupaten NTT, saya mohon maaf. Semoga penjelasan saya dalam video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan atau mau mengoreksi mengenai materi video yang saya jelaskan tadi dalam video ini.
Silakan teman-teman semua boleh berkomentar pada video ini. Perlu diingat juga, berikan komentar yang bersifat positif dan membangun demi kebaikan bersama. Oke, sekian dan terima kasih atas kunjungannya di video saya ini. Salam hormat untuk kita semua. Tanamkan budaya anti korupsi pada diri Anda.